Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabrina dari Studi Bimbingan dan Konseling. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang cara berkomunikasi efektif, yaitu berkomunikasi memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Jika pendengar kita merupakan salah satu skala prioritas, maka ada baiknya kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk berbicara. Kita beri perhatian penuh terhadap lawan bicara sedapat mungkin. Kita menghindari perhatian kita terpecah karena kita memikirkan hal yang lain. Cara berkomunikasi mengakui pikiran, gagasan, atau perasaan orang lain terlebih dahulu. Maksudnya adalah perlihatkan kesiapan kita untuk mendengarkan dengan menyadari dan mendengar pikiran, gagasan, dan perasaan orang lain. Pemberian komentar mengindikasikan bahwa kita menyadari validitas perasaan orang lain. Ketiga, berkomunikasi berbicara lah dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang yang baru kita kenal, maka kita harus bisa berbicara dengan menggunakan kata-kata, nada suara, dan infleksi yang tepat. Meskipun begitu, potensi tidak diterimanya pesan dengan baik oleh orang yang kita tuju juga sangat besar. Jika kita melihat reaksi yang tidak sesuai, maka kita bisa dengan secara mengidentifikasi sumber permasalahan dan menyatakan kembali pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. 4. Berkomunikasi berbicara dengan pelan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka harus berbicara perlu keras-keras dan tidak terburu-buru. Hal ini agar orang lain mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kita berkomunikasi. 5. Berkomunikasi mengutarakan apa yang kita maksudkan dalam kata-kata berbeda. Sebuah komponen terpenting dan terkuat dari mendengarkan secara aktif adalah relaktif atau dikenal sebagai parafrase. Parafrase orang lain mengetahui bahwa kita berusaha untuk mengerti, atau parafrase juga mengklarifikasi komunikasi dan memperlambat proses percakapan. Cara melakukan parafrase adalah dengan mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa memberikan penambahan apapun. 6. Berkomunikasi memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan dapat diberikan ketika kita memerlukan pertolongan saat mereka tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan. Kita dapat melakukannya melalui uji penafsiran tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan terbuka yang relevan dan biasanya dimulai dengan apa, bagaimana, tolong jelaskan, atau gambarkan. 7. Berkomunikasi menyusun intisari dan melakukan klarifikasi. Kita mengumpulkan semua hal yang telah kita dengar dan memastikan bahwa kita memahami apa yang dimaksud oleh orang lain. Hal ini menghindari kita dari persepsi selektif. Ketika kita melakukan persepsi secara selektif, maka kita telah mengharapkan orang lain untuk bereaksi dalam cara tertentu seperti berdasarkan pengalaman masa lalu atau berdasarkan cara kita bereaksi. Kemudian kita memberikan respon terhadap reaksi yang sebelumnya telah ditentukan, bukan sebenarnya. Hal ini membantu, dan komunikasi yang terjadi adalah komunikasi tidak jelas menjadi jelas dapat membantu orang lain mengklarifikasi berbagai pilihan yang mungkin. 8. Berkomunikasi memberikan pendapat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan orang apakah yang bersangkutan memiliki keinginan untuk mendengar pendapat kita atau tidak. Jika orang bersangkutan tidak menginginkan, maka kita memberikan pendapat. 9. Berkomunikasi memberikan perhatian kepada berbagai petunjuk yang dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Maka kita akan menerima berbagai pertanyaan yang kerap kali menstimulasi pemikiran hingga kita melihat perbedaan apa yang menjadi tujuan kita.
dengan persepsi orang lain. Untuk itu, kita harus fokus dengan berbagai petunjuk yang dibutuhkan guna mendukung penjelasan yang kita sampaikan. 10. Berkomunikasi melakukan koreksi dengan segera ketika melakukan kesalahan. Dalam berbicara, terkadang kita membuat pernyataan yang membuat kita menyadari dengan segera bahwa terdapat kesalahan dalam pemikiran kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan mengingkari kesalahan yang telah kita buat, namun segera mengakui dan memperbaiki kesalahan sesegera mungkin. Sekian dan terima kasih.